Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmakologi Dasar bersama dengan saya, Apoteker Desi Purnamasari. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kemoterapeutika. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pendahuluan dari kemoterapeutik. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran dari pokok bahasan kemoterapeutik ini yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi kemoterapeutik, yang selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari kemoterapeutik. Pada dasarnya pembahasan tentang kemoterapeutika ini akan cukup panjang ya, karena nanti juga akan dibahas penggolongan atau klasifikasi dari kemoterapeutik ini sendiri. Makanya pada video kali ini kita akan bahas dulu pendahuluannya terkait kemoterapeutik. Kita masuk ke definisi kemoterapeutik. Kemoterapeutika sendiri adalah suatu obat atau zat yang berasal dari bahan kimia yang dapat memberantas dan menyembuhkan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, amuba, fungi, protozoa, cacing, dan sebagainya tanpa merusak jaringan tubuh yang sehat. Di sini saya sudah berikan cetak tebal ya beberapa kata-kata yang menjadi poin dari definisi kemoterapeutik. Di sini saya mencetak tebal bahan kimia, maksudnya adalah kemoterapeutika ini adalah zat yang berasal dari bahan kimia ya. Jadi bahan kimia yang nanti berasal dari bisa dari jamur, bisa dari bakteri tanah, bisa dari yang lainnya, tapi dia bahan kimia ya. Kemudian fungsinya adalah untuk menyembuhkan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, lalu amuba, fungi, protozoa, cacing, dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang sifatnya merusak atau menyebabkan infeksi, tapi tanpa merusak jaringan tubuh yang sehat. Jadi intinya kemoterapeutik ini adalah bahan kimia yang fungsinya untuk menyembuhkan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang berasal dari luar tubuh. Prinsip umum terapi kemoterapeutika adalah yang pertama, kemoterapi ini harus merupakan senyawa kimia ya. Senyawa kimia yang harus memiliki fungsi untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme patogen ya. Mikroorganisme patogen ini bisa berasal dari bakteri, virus, amuba, fungi, cacing, protozoa, dan lain-lain tanpa merusak jaringan tubuh manusia ya. Jadi prinsip dari terapi kemoterapeutik ini adalah obat kemoterapeutik ini harus bisa berfungsi untuk menghambat dan membunuh mikroorganisme patogen tanpa merusak jaringan tubuh yang sehat, yang tidak terdampak dari kerusakan akibat infeksi dari mikroorganisme patogen. Nah, mikroorganisme patogen ini sendiri bisa berasal dari bakteri, virus, amuba, fungi, cacing, protozoa. Nah, patogen di sini maksudnya adalah dalam jumlah yang tidak normal, itu bakteri, virus, dan sebagainya itu bisa menyebabkan kerusakan sehingga menimbulkan infeksi di dalam tubuh manusia. Sebenarnya ada nggak sih bakteri yang tidak merusak? Ada. Bakteri, virus, bakteri, amuba, fungi yang tidak merusak di dalam tubuh manusia itu ada. Bahkan fungsinya bisa kemudian membantu proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya bakteri E. coli, Escherichia coli, itu merupakan bakteri atau flora normal yang terdapat di dalam saluran pencernaan manusia. Dalam jumlah yang normal, bakteri ini bahkan membantu dalam proses pencernaan. Tapi ketika bakteri ini jumlahnya atau koloninya itu melebihi batas normal, maka akan menyebabkan atau menjadi bakteri patogen yang menyebabkan infeksi di saluran pencernaan.
Lalu prinsip umum yang lain adalah obat kemoterapeutika ini harus dibuat sedemikian rupa agar bisa mencapai lokasi mikroorganisme patogen yang menginfeksi. Maksudnya gini, jadi lokasi mikroorganisme patogen itu menginfeksi di lokasi yang bermacam-macam. Hampir seluruh tubuh atau seluruh organ yang ada pada tubuh manusia itu bisa diinfeksi oleh bakteri atau mikroorganisme patogen. Nah, di sini obat kemoterapeutik ini harus dibuat dengan teknologi sedemikian rupa agar mencapai lokasi di mana bakteri tersebut sedang menginfeksi. Misalnya, infeksi di gastrointestinal atau di saluran pencernaan. Maka perlu dibuat obat yang misalnya tablet salut selaput agar tidak rusak oleh asam lambung sehingga dia bisa mencapai lokasi target di mana terjadi infeksi di saluran pencernaan. Atau ada infeksi di selaput otak ya seperti penyakit meningitis. Maka obat tersebut harus digunakan harus dibuat sehingga dapat menembus blood brain barrier ya atau selaput sawar otak manusia seperti itu. Jadi obat untuk kemoterapi ini harus dibuat sedemikian mungkin agar bisa mencapai lokasi infeksi dari bakteri patogen. Selanjutnya, spektrum kemoterapeutika. Spektrum kemoterapeutika ini menunjukkan efektivitas dari aktivitas kemoterapeutik terhadap mikroorganisme patogen yang akan dilawan ya. Di sini ada dua. Yang pertama spektrum luas atau broad spectrum, yaitu kemoterapeutika yang zatnya dapat berkhasiat terhadap semua jenis bakteri, baik jenis bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya ada ampicillin, cephalosporin, dan chloramphenicol. Jadi untuk kemoterapi spektrum luas, berspektrum luas ini bisa aktif atau berkhasiat atau dapat membunuh untuk bakteri dari gram negatif atau dari gram positif. Sedangkan yang kedua ada spektrum sempit atau narrow spectrum, yaitu zatnya dapat berkhasiat aktif terutama pada satu atau beberapa jenis bakteri saja, seperti bakteri gram positif saja atau bakteri gram negatif saja. Contohnya ada erythromycin, kanamycin, clindamycin, itu hanya aktif atau hanya berkhasiat terhadap bakteri gram positif, sedangkan obat-obatan streptomycin dan gentamicin itu efektif terhadap bakteri gram negatif saja ya. Jadi ada dua jenis spektrum kemoterapeutik, itu yang luas untuk segala jenis bakteri ya, bisa dari bakteri gram negatif ataupun dari gram positif, sedangkan yang spektrum sempit atau narrow spectrum itu hanya spesifik berkhasiat atau aktif terhadap bakteri gram negatif saja atau positif saja. Nah, konsep penting dalam penggunaan kemoterapeutik ini yang pertama adalah resistensi ya. Jadi kita menggunakan kemoterapeutik itu harus berhati-hati karena ada beberapa sifat atau beberapa kejadian yang kemudian bisa mengiringi dari penggunaan kemoterapeutik yang tidak efektif atau tidak bijak. Yang pertama adalah kejadian atau proses terjadi resistensi. Resistensi adalah suatu kondisi di mana mikroorganisme tidak terpengaruh oleh obat antimikroba ya. Jadi organismenya itu tidak terpengaruh oleh antimikroba yang diberikan. Sebabnya adalah mikroorganisme berubah karena terpapar obat-obatan antimikroba. Jadi terjadi perubahan pada mikroba yang diberi atau diterapi dengan obat-obatan antimikroba. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari penggunaan antimikroba yang tidak tepat, sehingga antimikroba diberikan menjadi tidak efektif.
sensitif ya. Kenapa kemudian mikroorganisme ini bisa menjadi tidak terpengaruh lagi oleh antimikroba? Itu kemungkinan terjadi 3 hal ini, yaitu yang pertama mutasi, itu terjadi perubahan ya, perubahan apa namanya, dari bentuk sel atau dari bentuk membran selnya ya. Mutasi tersebut terjadi karena adanya adaptasi. Ya, jadi sel atau bakteri atau virus atau mikroorganisme yang lain itu beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga terjadi perubahan di dalam tubuh selnya. Lalu ada juga transfer gen. Jadi mikroorganisme patogen yang sudah menginfeksi tubuh manusia itu bisa terjadi transfer gen antara manusia sebagai inangnya dengan sel mikroorganisme patogen yang menjadi dan menyebabkan infeksi. Yang kedua adalah terjadinya sensitasi atau hipersensitif ya. Itu merupakan reaksi hipersensitif pada penggunaan antimikroba secara topikal dan sistemik secara bersamaan. Maksudnya di sini adalah antimikroba itu yang diberikan secara sistemik dengan antimikroba yang diberikan secara topikal. Ketika diberikan bersamaan itu memungkinkan terjadinya reaksi hipersensitif pada penggunanya. Cara mencegahnya adalah dengan menghindari antimikroba digunakan secara sistemik dan digunakan secara topikal. Jadi untuk antimikroba yang digunakan secara sistemik, diminum secara oral atau diberikan secara injeksi itu sebaiknya tidak diberikan juga secara topikal karena antimikroba topikal itu memiliki resiko menimbulkan sensitasi atau kontak alergi ya. Jadi obat-obat kemoterapeutik ini diusahakan ketika diberikan secara sistemik itu tidak diberikan secara topikal secara bersamaan. Lalu yang selanjutnya ada suprainfeksi. Nah, suprainfeksi ini merupakan infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan, di mana sifat dan penyebab infeksi dari infeksi sekunder ini berbeda dengan penyebab dari infeksi yang pertama. Jadi selama pengobatan infeksi utama itu terjadi atau timbul infeksi yang lain ya, atau infeksi sekunder di mana penyebab infeksinya itu berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama. Hal ini biasanya terjadi pada penggunaan antimikroba di spektrum yang luas. Jadi penggunaan antimikroba spektrum luas itu dapat menyebabkan suprainfeksi. Terjadi pada penggunaan antimikroba spektrum luas yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri dalam tubuh ya. Jadi antimikroba spektrum luas ini kemudian dapat mengganggu keseimbangan bakteri dalam tubuh karena dia sifatnya efektif terhadap berbagai macam bakteri atau berbagai macam mikroba yang ada dalam tubuh sehingga memungkinkan terjadinya spesies mikroorganisme yang lebih kuat akan kehilangan saingan alamiahnya sehingga populasinya akan melebihi batas normal dan menghasilkan atau terjadi kejadian infeksi yang baru seperti infeksi jamur Candida albicans. Nah, ini biasanya terjadi di rongga mulut ya, terjadi di rongga mulut itu pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit kemudian mendapatkan terapi antibiotik spektrum luas sehingga flora normalnya itu menjadi lebih banyak dari batas normal ya. Makanya ada beberapa pasien yang dirawat di rumah sakit dan mendapatkan terapi antibiotik ada yang mengeluhkan timbul sariawan di rongga mulutnya. Itu bisa jadi karena suprainfeksi karena meledaknya koloni jamur Candida albicans yang ada di rongga mulut pasien tersebut.
Nah, kelompok macam-macam kelompok obat kemoterapetik itu macam-macam ya. Jadi ada antibiotik, ada antiparasit, ada anti jamur, antivirus, anti neoplastika dan lain-lain. Lain-lain itu terdiri dari anti TBC dan anti lepra. Jadi kalau selama ini kita mengenal yang namanya kemoterapi itu hanya dibatasi di anti neoplastika atau anti kanker, sekarang sudah berubah ya, bahwa kemoterapetik itu atau kemoterapi itu mencakup semua terapi yang menggunakan bahan kimia untuk melawan mikroorganisme patogen. Ternyata mikroorganisme patogen itu tidak tertutup hanya dari luar, ternyata sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita yang kemudian patogen dan sifatnya merusak itu juga masuk ke dalam golongan obat kemoterapetik seperti itu ya. Nanti selanjutnya di video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang antibakteri, kemudian kita juga akan membahas tentang anti jamur yang merupakan bagian-bagian dari obat kemoterapetika. Sampai di sini, jika ada pertanyaan dan diskusi, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab terpisah seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.